apa kabar? Sehat semua ya? Hari ini aman? Aman terkendali dong. Tetap sehat, tetap berkarya, tetap bekerja, tetap menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan positif untuk semua orang. Oke guys, hari ini kita mau share tentang supply pump. Hari ini yang kita bahas supply pump yang merek Denso ya, merek Denso. Kita bahas nanti itu dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Jadi kita bahas satu demi satu, dan lalu apa yang menjadi cara kerja sistem itu nanti kita share semuanya. Penasaran dong ya kan? Kalau gitu yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu biar nanti kalau ada kerjaan bisa lancar guys. Oke. Share, like, komen di sosmed masing-masing guys ya. Jadi supaya semua merasakan manfaatnya bersama-sama belajar diesel. Kalau ada yang ganjil atau tidak sependapat boleh tulis di komen ya kan. Nanti kita bahas supaya kita bisa belajar sama-sama. Koreksi saya kalau saya ada salah dalam teori dan materi diesel. Nanti kita belajar sama-sama, kita bahas. Oke? Jangan lupa di subscribe. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi di depan kita udah ada 5 jenis supply pump dari merek Denso. Oke, dari merek Denso ini guys. Nah, ini adalah supply pump tipe HP2. Ini ya guys, ini HP2. HP2 ini adalah generasi supply pump yang paling pertama dari common rail yang paling pertama. Ini paling pertamanya diesel common rail nih, keluar supply pumpnya dipakai di Toyota begini modelnya. Masih mirip sama Bosch Pump Rotary. Basic-basicnya Bosch Pump Rotary, dalemannya ini seperti Bosch Pump Land Cruiser VX100. Nah, cuman dia memang dipakai dengan supply pump. Nah, dia ada SCV-nya 2 guys nih. SCV-nya ada 2. Kalau rata-rata supply pump sekarang SCV-nya 1, dia SCV-nya ada 2, piston pumpnya ada 4 karena modelnya sistem seperti rotor head. Ini dua-duanya SCV nih kalau yang nemu ini. Jadi, ini biasa sensor. Jadi ini solar masuk, solar keluar, ini pressure regulator untuk menjaga tekanan di dalam internal pressure supply pump. Jadi satu, ini ada rotor head, ini ya ini keluarnya. Jadi nih modelnya masih mirip sekali dengan Bosch Pump, dengan Bosch Pump elektrik, mirip sekali tuh. Oke, ini kita lupakan, ini dipakai di paling pertama. Jadi penemuan common rail langsung diaplikasikan sama Toyota, langsung keluarkan begini. Kalau teman-teman ketemu ini biasanya injektornya soketnya 4. Biasa soket kalau teman-teman rata-rata kan injektor sekarang soketnya 2. Kalau ini soketnya 4 nih, yang paling pertama. Soketnya 4. Oke, yang kedua adalah ini. Ini tipe supply pump HP3. Ini HP2, ini HP3 guys. HP3 ini yang paling umum ini. Paling umum. Jadi ini solar masuk, solar keluar. Ini feed pump buat hisap solar sendiri. Ini SCV. Ini sensor temperatur. Nih kalau ada yang temu nih, ini sensor temperatur solar, bukan temperatur mesin, temperatur solar. Sensor temperatur solar. Ini SCV. Nah, SCV ini punya part number masing-masing, jadi nggak boleh ketukar meskipun ada banyak pompa yang modelnya sama kayak gini. Banyak supply pump modelnya. Nah, yang bedakan ini spek SCV-nya ini yang membedakan. Jadi misalkan pompanya modelnya sama, koreksi lagi SCV-nya bener gak nomornya. Karena kalau SCV-nya nggak bener pasti hidupnya nggak bener. Ya, ini feed pump. Jadi seperti biasa prinsip dasar supply pump harus bisa ngisap solar sendiri guys. Oke, setelah itu kita buka adalah yang ini. Ini adalah HP4. HP4 ini biasa dipakai di kendaraan-kendaraan besar atau Land Cruiser. HP4 ya pistonnya ada 3. Atau biasanya orang juga ngerubah HP3 dirubah HP4 dengan tujuan supaya power lebih besar nih. Kayak gini nih. Ini piston ada 3. Ini ada cuma 2, ini pistonnya 3. Seperti biasa sama aja. Semua dibedakan sama putaran dan SCV. Prinsip dasar masih sama tuh. Feed pump, piston pump, bedanya cuma ini 2, ini 3. Tuh, singkat, padat, dan jelas.
karena secara fisik ya simple lah, sederhana guys, sama aja. Ini kalau yang mau ngerubah Innova atau mobil kecil supaya kencang ya paling mereka pakai HP supply pump ini nih. Kalau ini aslinya punya Giga nih, Isuzu Giga nih. Oke, lalu yang ini adalah HP 5. HP 5 ini dipakai di generasi Toyota terbaru, Innova Reborn dan Hilux dan Fortuner VRZ, Hilux Revo 1 GD dan mesin 2 GD. Mirip. Nah, kalau ini biasanya ini pistonnya diperbanyak, ini pistonnya 2. Kalau di HP 5 ini pistonnya cuma 1. Lalu kok bisa mengikuti? Ya, shaftnya ada 2 noken as. Jadi 1 kali putaran 2 kali nembak nih piston pumpnya. Jadi ini pistonnya 1 tapi noken asnya 2 cam. Jadi sistem yang dual cam ini yang dianut nih. Kalau untuk ini, jadi itu secara konstruksi seperti ini. Innova Reborn GD series lumayan sering trouble. Jadi dibilang kelemahannya yaitu lebih sering trouble dari noken as karena kerjanya lebih apa ya, lebih kerja keras lah. Kalau yang tipe HP 2 ini kan dia lebih slow, lebih santai. Cuman kayak pressure memang lebih mantap ini, lebih cepet dapatnya. Oke, yang terakhir. Ini adalah generasi HP 0. Sebenarnya HP 0. Nah, ini dipakai di mesin-mesin besar lah, jelas. HP 0 ini semakin besar pistonnya ada yang bisa piston 4 nih. Pistonnya tergantung kebutuhan mesin. Ini HP 0 seperti biasa fit pump, mirip-mirip Bospom ya kan. Nah, ini SCV-nya. Ini PCV. Jadi kerjanya gantian. Nah, ini noken asnya pakai. Jadi satu ini pakai 3 nok, 3 cam. Satu piston pakai 3 cam. Kalau yang tadi yang HP 5 ini satu piston pakai 2 cam, ini lebih mantap lagi. Satu piston pakai 3 cam. Jadi ini 2 piston tapi dalam satu putaran itu 6 kali tembakan, 6 kali keluar solar. Gitu guys. Secara prinsip semua sama. Supply pump Denso itu ada pit pump, jadi bisa ngisep solar sendiri. Dan itu seperti yang sudah ada di video saya sebelumnya, bahwa supply pump yang sehat itu harus bisa ngisep solar sendiri. Semuanya pakai pit pump, PCV. Nah ini dah PCV piston pump, sip. Sementara sih itu aja guys, lumayan untuk pencerahan. Jadi kita nih belajar sama-sama supaya saya juga ingat kalau lagi dapat kerjaan ini si supply pump model apa, tipe apa ya. Jadi ini semua adalah hasil kerjaan kita hari ini. Oke, jelas ya guys, kita sudah belajar bersama-sama tentang supply pump. Oke, sudah selesai, kita sudah bahas supply pump. Lumayan ya untuk penyegaran, ya kan? See you, nanti kita akan bahas yang lain. Nanti kita juga akan bahas yang merek Bosch. Kita siapin bahannya, kita belajar bersama-sama. Yang berikutnya adalah supply pump Bosch dan berbagai macam semua fuel system diesel yang kita punya, kita akan bahas, kita share tanpa ada yang ditutup-tutupin. Oke guys, jangan lupa subscribe dan see you. Salam diesel freak, salam diesel freak ya.